Kembali lagi di podcast Area Rumpi. Sobat podcast, mendaki gunung bagi sebagian orang tentu menjadi sebuah hobi yang menantang. Tapi justru itu loh menariknya. Selain menjadi sebuah pengalaman yang berharga, karena hobi ini tentu nggak seperti hobi-hobi lainnya ya, yang bisa dilakukan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga tentunya dalam hidup semasa hidup bagi para penghobinya. Dan beberapa pendaki gunung seperti saya juga gitu ya meyakini kalau hobi mendaki gunung ini menjadi sebuah punya cerita tersendiri karena karena mendaki gunung ini bisa menunjukkan karakter asli dari seseorang. Boleh percaya boleh enggak ya, tapi karakter kurang lebihnya seperti misalkan apakah orang itu suka ngeluh atau enggak, kemudian mudah patah semangat atau memang selalu semangat, bersabar, bahkan juga bisa nunjukin sifat-sifat seperti dia itu cerewet apa enggak sih. Jadi mendaki gunung ini punya hal-hal unik ya ceritanya, tapi sekali lagi boleh percaya boleh enggak. Kemudian hobi mendaki gunung juga bisa memberikan sebuah pendidikan mental bagi seseorang ya, juga pembangunan karakter. Misalkan seperti bagaimana ketika kita mendaki gunung itu kan nggak boleh jumawa ya. Kalau malah bikin kita mudah capek atau malah mudah menyerah. Tapi bagaimana ketika kita mendaki gunung ini kita diajak untuk bersabar, konsisten, tahap bertahap, nggak usah kayak orang lari sprint begitu ya. Jadi otomatis ini melatih kita untuk konsisten, bahkan punya mental baja untuk sampai ke puncaknya. Jadi nggak menyerah ya, udah di tengah perjalanan aduh nggak kuat mundur, wah itu nggak. Tapi kalau sampai puncaknya otomatis kita terlatih secara mental ya, kurang lebihnya seperti itu. Bila sobat seorang pemula yang berencana nih untuk mendaki gunung, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti misalkan kondisi fisik. Jadi memperhatikan kondisi fisik kita. Benar-benar dipersiapkan nih kalau berencana menaik gunung, setidaknya 2 bulan sebelum mendaki, pastikan untuk berolahraga dulu, persiapkan stamina kita lebih baik gitu ya, minimal jogging atau mungkin mau yang lebih berat lagi ya. Coba deh latihan angkat berat atau ke gym gitu ya, angkat beban untuk melatih stamina kita lebih baik lagi untuk persiapan mendaki gunung. Kemudian juga harus memperhatikan informasi terkini dari kondisi gunung yang akan kita daki. Seperti misalkan cuaca di sekitar area gunung atau area pendakian. Kemudian apakah kategori gunung yang akan kita daki ini gunung aktif atau tidak. Berapa ketinggian dan waktu tempuh yang harus dijalani secara normal begitu untuk sampai ke puncak. Kemudian rute mana nih yang akan kita gunakan, karena mendaki gunung biasanya ada beberapa rute pilihan untuk mendaki sebuah gunung. Lalu yang terakhir yang gak kalah pentingnya adalah mengajak teman yang tentunya pernah mendaki gunung atau seseorang ya yang memahami gunung tersebut sebagai pemandu dalam perjalanan. Jadi terutama bagi pemula ya, bahkan orang yang atau kayak saya pribadi ya yang udah misalkan pernah naik gunung waktu SMA, kemudian terakhir waktu tahun 2019 kembali mendaki gunung, itu kan jedanya lama ya. Ada baiknya mengajak teman sehingga ya menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Itu persiapan kurang lebihnya kalau kita ingin mendaki gunung. Kemudian untuk keperluan bekal, yaitu makanan dan minuman untuk mendaki gunung sendiri, sobat cukup membawa barang yang secukupnya untuk makan dan minum ini. Misalkan seperti air minum, nah itu pasti ya harus dan wajib kudu bawa ya. Air mineral kah atau air yang mengandung gula atau air gula. Jadi ada gulanya begitu ya, kita bawa untuk menambah energi. Selain itu untuk makanan sendiri bisa membawa makanan-makanan yang mudah dikonsumsi atau sudah siap dikonsumsi seperti roti, coklat juga boleh, kemudian snack-snack yang tentunya sekali lagi bisa menambah stamina tapi tidak membebani perjalanan. Yang jelas jangan bawa kulkas ya. Nah, ngomong-ngomong soal bekal gitu ya, makanan dan minuman ini, biasanya di area pendakian itu ada warung-warung atau para pedagang yang menjajakan makanan untuk para pendaki. Jadi bisa kita beli di sana.
ya. Kalau misalkan saat di rumah memang saat dari rumah gitu ya, kita bawa secukupnya, kita ingin tambah begitu, kita bisa beli di pedagang yang ada di area pendakian. Dan menariknya dia ngomong-ngomong pedagang sendiri di area pendakian, tidak hanya di sekitar kaki gunungnya atau di area start untuk memulai pendakian, tapi ada juga loh pedagang atau warung itu sudah di area pendakiannya atau mendekati puncak dari gunung yang akan kita daki. Bahkan di puncak gunungnya juga ada biasanya pedagangnya. Seperti misalkan ini ya, seorang pedagang yaitu Mbok Iem yang sempat viral karena berjualan di puncak Gunung Lawu. Jadi Mbok Iem ini berjualan di puncak Gunung Lawu itu sudah berlangsung atau sudah menjalani kehidupan berjualan di puncak Gunung Lawu selama 35 tahun. 35 tahun. Dikutip dari merdeka.com, warung Mbok Iem ini bukan hanya sebatas tempat jualan loh sobat, tapi juga tempat tinggal bagi Mbok Iem kurang lebih selama 1 tahun sebelum Lebaran 3. Sebelum Lebaran tiba maksudnya, kok jadi belibet ya. Wow, setahun loh tinggal di atas puncak Gunung Lawu. Nah, jadi Mbok Iem ini hanya turun setahun sekali, yaitu pada saat menjelang perayaan Lebaran, di mana Mbok Iem ingin juga merayakan Lebaran bersama keluarganya. Jadi turun gunungnya baru menjelang Lebaran. Dan Mbok Iem ini tinggal di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Selain hanya turun gunung selama dalam 1 tahun begitu ya, cerita unik dari Mbok Iem ini sendiri, yakni di warungnya terdapat kulkas dan televisi. Ada kulkas dan televisi. Lalu sumber listriknya dari mana? Mungkin itu jadi pertanyaan ya. Jadi ternyata sumber listrik dari warung Mbok Iem ini diperoleh dari panel surya yang ditempatkan atau dipasang di atap warung Mbok Iem. Wah, menarik banget ya. Masang panel surya di atap warung yang berjualan di puncak Gunung Lawu. Wah. Tapi ngomong-ngomong warung sendiri juga di Gunung Batur yang pernah saya daki gitu, itu juga ada warungnya. Cuman terakhir saya pada pendakian tahun 2019 warungnya tampak sepi ya, nggak ada yang jualan. Entah memang sudah tidak dipakai berjualan atau memang ada waktu tertentu, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu kondisi terakhirnya. Karena waktu SMA masih ada yang jualan di warung di salah satu puncak dari Gunung Batur ini sendiri. Oke Sobat Podcast, itu dia obrolan hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.